Mbak Yeni, eh, kita harus ingin memastikan bahwa politik sama-sama memang tentang perjuangan, tetapi ketika sudah selesai, maka siapapun yang terpilih adalah pemimpin kita bersama. Bagaimana sesungguhnya uluran tangan yang bisa kita berikan pada sesama anak negeri? Makasih Mbak Rosi. Saya sebetulnya mau bilang dulu sama Pak Jaya bahwa walaupun Pak Jaya bukan anak biologis Gus Dur, tapi kita punya banyak kesamaan. Yang pertama sama-sama berbobot tadi dikatakan ya. Yang kedua sama-sama pembesar badannya, sama-sama besar. Baik, Mbak Rosi, menurut saya resepnya satu. Kita sebagai sesama warga bangsa harus saling memuliakan. Ya. Dari hasil quick count memang telah kelihatan yang akan menjadi pemimpin negara kita dalam waktu 5 tahun ke depan itu siapa. Namun bukan berarti kemudian kita semua yang sudah kelihatan akan sebagai pemenang boleh bersorak-sorai. Jadi kalau orang Jawa bilang menang tanpa ngasorake itu harus dipraktekkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa merangkul pihak yang kali ini belum beruntung. Caranya bagaimana? Pertama harus memberi ruang dulu kepada mereka. Muliakan mereka. Ruang untuk apa? Ruang untuk berduka dan ruang untuk kecewa. Sangat manusiawi sekali ya bahwa pihak-pihak yang saat ini belum beruntung merasa kecewa. Kita beri ruang untuk itu, jangan dipaksa cepat-cepat harus kemudian bersama-sama. Berikan ruang dulu untuk berproses. Tuh. Yang kedua, ketika proses itu sudah terjadi baru kita bisa saling berangkulan. Nah tugasnya Pak Jokowi nanti ke depan adalah beliau harus menjadi pemimpin untuk semua. Tetapi tugasnya bukan hanya milik Pak Jokowi, milik kita semua juga. Kita semua juga harus menjadi pemimpin. Pemimpin untuk apa? Untuk terus merangkul sesama warga bangsa kita. Kita harus saling bergandeng tangan. Tuh. Yang ketiga, kita berharap bahwa pemerintah ke depan juga mau mendengarkan aspirasi dari para pendukung kelompok 02. Karena bagaimanapun banyak titik temu dari kedua pemimpin kita yang kemarin berkontestasi dalam Pilpres. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama punya keinginan yang sama punya concern yang sama. Persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan, persoalan kedaulatan bangsa, persoalan keadilan sosial. Ini semua sama menjadi concern beliau-beliau. Lalu tantangan ke depan, bangsa kita akan menghadapi era globalisasi dan era kemajuan teknologi yang akan membawa disrupsi. Disrupsi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, bahkan dalam bidang pertahanan. Jadi tantangannya luar biasa sekali. Nah, siapapun yang jadi pemimpin harus mampu mengayomi semua, karena energi bangsa harus dirangkum menjadi satu, baru kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu bersama-sama. Untuk bisa melakukan itu, nggak apa-apa nggak usah tepuk tangan dulu. Untuk bisa melakukan itu semua, kita harus ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, ya, yang sering mengutip Ernst Renan, ya, kalau nggak salah Pak Jaya, Ernst Renan, raison d'être d'une nation, the reason of being. Menjadi Indonesia itu maknanya apa? Kenapa sih kita mau menjadi Indonesia? Apa yang menyatukan kita semua? Kita semua sama ingin menjadi orang yang merdeka, kita semua sama ingin negara ini dibangun atas dasar keadilan, atas dasar kemanusiaan. Negara ini harus maju, harus sejahtera dan makmur rakyatnya. Dan terakhir saya ingin menyitir Chairil Anwar yang mengatakan bahwa kita semua ini zatnya sama. Terdiri dari zat yang sama. Zat apa? Zat yang sama-sama mencintai Indonesia.